Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan selalu baik terhadap kita. Kebaikan Tuhan terkadang tidak dapat kita mengerti, tapi dalam segala perkara Tuhan selalu punya rencana yang baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, dan yang selalu baik terhadap kami semua. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara yang dikasih Tuhan, dua orang penjaga pintu kereta api di Gunung Sahari, Jakarta diberikan sanksi karena dianggap lalai dan tertidur saat berjaga. Akibatnya, sebuah bus Transjakarta dan sebuah kendaraan Avanza tertabrak kereta. Tapi di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia menyalahkan sopir bus Transjakarta dan Avanza karena saat peristiwa itu terjadi, bunyi tanda kereta akan lewat sudah terdengar lebih dulu dan palang pintu sudah dalam keadaan tertutup. Namun dua kendaraan itu justru menerobos masuk perlintasan. Dalam kehidupan ini, saudara, kita selalu dijagai oleh Tuhan, pencipta kita. Dia selalu ada bersama kita. Tapi kita juga hendaknya bekerja sama dalam penjagaannya. Jangan sampai kita menerobos dan keluar dari penjagaan Tuhan. Kita perhatikan Mazmur 121 ayat yang ketiga ini. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat ini mengandung pernyataan teologis yang menggambarkan akan sifat pemeliharaan Allah terhadap setiap kita umatnya. Salah satu atribut dari Allah, Tuhan kita, Sang Pencipta adalah Dia sebagai penjaga yang aktif, tidak pernah lengah dalam memperhatikan kondisi dan keadaan kita, orang-orang percaya. Kebenaran ini memberikan satu kekuatan, penghiburan, sukacita buat kita, bahwa di tengah ketidakpastian dan tantangan, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ini berbicara tentang Allah sebagai sumber keamanan buat saudara dan saya, sumber kestabilan. Kaki berkaitan dengan langkah-langkah dan perjalanan hidup kita. Goyahnya kaki menunjukkan keadaan yang tidak stabil, dan ini bukan berbicara secara fisik saja, tapi secara emosional dan juga secara spiritual, rohani kita. Jadi kalimat ayat ini menegaskan bahwa Tuhan akan menjaga saudara dan saya, akan menjaga kita umatnya, orang-orang yang percaya, dari kegoyahan, dari keadaan-keadaan yang menyulitkan, dan yang membuat kita dalam kesusahan ataupun dalam penderitaan. Di dalam semua keadaan, kita akan tetap teguh, kuat, berdiri dalam iman kita. Dan Tuhanlah yang menguatkan kita. Allah tidak pernah absen dalam penjagaannya atas kita. Dan Allah juga tidak pernah terlelap. Dia tidak sama dengan penjaga yang punya kapasitas terbatas. Sebab Dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Penjaga yang tertidur berkaitan dengan ketidakmampuan. Dan berbeda dengan itu, Allah bukanlah Allah yang tidak mampu, tapi Dia adalah Allah yang sangat mampu
dan Maha Kuasa, sehingga Ia tidak akan pernah lalai dalam menjagai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, stabilitas kehidupan kita tidak bisa kita andalkan dengan usaha kita sendiri, tapi hanya bisa kita dapatkan lewat ketergantungan kita kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2024 yang sudah kita jalani dan akan segera kita akhiri dalam beberapa hari ini, kita mungkin mengalami keadaan-keadaan di mana sepertinya kita goyah dalam ekonomi, goyah dalam kesehatan, goyah dalam keluarga, goyah dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi ketahuilah saudara, bahwa kita tidak akan dibiarkan goyah oleh Tuhan. Tuhan adalah penolong kita, Dia adalah penjaga kita, dan Dia akan menolong kita senantiasa dalam sepanjang hari-hari di hidup kita. Mari tetap ada dalam penjagaan Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia-Nya, jangan keluar dari anugerah-Nya, jangan keluar dari penjagaannya. Tetap andalkan Tuhan, bergantung kepadanya dan percaya, serta setia dalam mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, penghiburan, dan memberikan kami kepastian bahwa hari-hari ke depan kami akan selalu aman dalam penjagaan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami, dan Tuhan menjagai kami dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak keluar dan tidak menjauh dari anugerah-Mu, dari kasih karunia-Mu, dari penjagaan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi selalu dan selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kepada-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.